Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang berjudul Pertahanan Sayap Raja Ian Nepomniachtchi terbuka, serangan balik Leinier Dominguez Perez sukses berbuah kemenangan. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Champions Chess Tour Opera Euro Rapid 2021, tepatnya pada ronde ke-15 yang berlangsung pada tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 3:45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster asal Rusia berperingkat 5 dunia yaitu Ian Nepomniachtchi menghadapi perlawanan Grandmaster berperingkat 14 dunia asal Amerika Serikat yaitu Leinier Dominguez Perez. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini Leinier Dominguez Perez menggunakan catur buah hitam dengan rating FIDE 2758 menghadapi perlawanan Ian Nepomniachtchi yang menggunakan catur buah putih dengan rating FIDE 2789. Ian Nepo memulai permainan dengan pion D4 dan dijawab kuda F6 oleh Leinier Dominguez Perez. Ini masuk dalam pembukaan Hindia. Pion C4 dan pion E6. Kuda C3. Gajah B4 memberikan pakuan terhadap kuda putih yang sedang melindungi rajanya. Maka masuklah dalam pembukaan pertahanan Hindia Nimzo. Pion E3 dan rokade pendek oleh Leinier. Gajah D3 dan pion D5 mengajak pertukaran pion di peta pusat. Apa respon dari Ian Nepo? Dengan diterima pion C pukul D5 dan pion E pukul D5. Kuda E2 mempersiapkan rokade pendek oleh Ian Nepomniachtchi dan benteng E8. Gajah D2, gajah mundur ke D6. Benteng C1, di sini putih ingin menguasai lajur C yang cukup terbuka ya. Pion C6 dan rokade pendek oleh Ian Nepomniachtchi. Kuda A6, mungkin apabila putih melakukan langkah gajah pukul kuda dan pion pukul gajah, keinginan dari Leinier adalah agar benteng hitam menguasai file B ya yang sangat terbuka. Kita kembali. Jadi di sini respon dari Ian Nepomniachtchi adalah dengan pion F3, pion C5 dan raja H1. Mungkin pergerakan raja menuju H1 ini ditujukan agar putih berani untuk memajukan pionnya yang ada di petak G2 untuk melaju ke G4. Kuda mundur ke C7 dan pion G4. Sangat agresif ya dari Ian Nepomniachtchi untuk mencoba menghancurkan pertahanan sayap raja dari Leinier. Pion B6, persiapan Vincenzo gajah ke petak B7 dan kuda G3. Pion G6, kuda C menuju E2. Gajah B7 dan pion G5 dengan tempo ancaman terhadap kuda hitam. Kuda mundur ke D7 dan pion H4. Sangat-sangat agresif ya dari Ian Nepomniachtchi. Namun kelemahannya adalah pertahanan sayap raja Ian Nepomniachtchi menjadi terbuka dan nantinya serangan dari Leinier akan sangat merusak pertahanan dari Ian Nepomniachtchi. Kita lanjutkan dengan kuda mundur ke F8, raja G2, gajah A6 mengajak pertukaran dengan gajah putih dan gajah pukul gajah di petak A6, lalu kuda pukul gajah di A6. Pion D pukul C5 dan pion B pukul C5. Jadi di sini penguasaan peta pusat dari Leinier Dominguez Perez sangat kentara ya, karena pion hitam ada di lajur D dan di lajur C. Tepatnya di baris kelima. Pion E4 mengajak pertukaran pion di petak pusat
dan tidak diterima oleh Linier. Linier memilih memajukan pion ke petak D4. Menteri A4 dengan tempo ancam kuda hitam. Kuda mundur ke C7. Pion B4 mengajak pertukaran pion. Dan kuda C menuju E6 memberikan semacam tambahan kekuatan ya terhadap pion hitam yang ada di petak C5, agar bila pion pukul pion ada gajah pukul pion atau ada kuda pukul pion. Namun kita lihat respon dari seorang Ian Nepomniachtchi. Ian membalas dengan betul pion B pukul C5 dan gajah pukul pion di C5. Benteng F menuju D1 dan benteng B8. Gajah C3, di sini tidak bisa ya hitam melakukan langkah pion pukul gajah, karena jika ini dilakukan maka ada benteng pukul menteri. Kita kembali. Oleh karena itu setelah gajah ke C3, langkah dari Linier adalah dengan menteri ke B6. Tujuannya adalah untuk menguasai petak diagonal A7 hingga G1. Gajah mundur ke A1, benteng E ke D8, benteng D3, menteri B7, benteng C menuju D1 menumpuk benteng putih ya oleh Ian Nepo, dan gajah ke B6, menteri B4, menteri A6, menteri A3 mengajak pertukaran menteri, dan menteri ke C4. Pion F4 di sini benar-benar sangat agresif dari Ian Nepomniachtchi. Menteri C6 mencoba memberikan ancaman terhadap Raja Putih secara tidak langsung ya dengan menguasai petak diagonal A8 hingga H1. Menteri mundur ke C1 terus ya dari Ian Nepo mengajak pertukaran menteri. Menteri mundur ke B7 dan Raja H2. Benteng B ke C8 mengancam menteri putih dan menteri pindah ke B2. Menteri C7, benteng C1 ancam menteri hitam dan menteri ke B8. Benteng F1, gajah C7 mengancam 2 kali pion lemah putih di petak F4, walaupun bahkan 3 kali di sini dengan kuda, gajah dan hitam. Jadi kalau putih melakukan langkah sembarang misalkan dengan pion ke A4, maka di sini hitam akan unggul 1 pion dengan kuda pukul pion, kuda pukul kuda, gajah pukul kuda, dan di sini akan sangat berbahaya karena kuda putih menjadi terpin karena sedang melindungi rajanya. Kita kembali. Jadi di sini apa balasan Ian Nepomniachtchi dengan menteri ke D2 memperkuat posisi pion putih yang ada di F4 dan menteri B5. Benteng B3 ancam menteri hitam. Menteri mundur ke A6. Pion F5 mengajak pertukaran pion sekaligus ada tempo ancam kuda hitam. Kuda C5 ada tempo ancam benteng putih. Pion F pukul G6, misalkan di sini hitam terlalu bersemangat untuk kuda pukul benteng, maka ada pion pukul pion skak, dan di sini pertahanan sep raja dari Linier Dominguez Perez cukup terbuka ya, dan ini akan sangat berbahaya bagi Linier nantinya. Oleh karena itu setelah kuda atau setelah pion F pukul G6, maka balasan hitam adalah dengan pion H pukul G6. Benteng B ke F3 mengancam pion lemah hitam di petak F7 sebanyak 2 kali, dan kuda pukul pion di E4. Menteri B2, gajah E5, raja G2, kuda pukul kuda di G3, dan kuda pukul kuda di G3. Menteri C6 memberikan pin terhadap benteng putih yang sedang melindungi rajanya. Raja G1 melepaskan pakuan terhadap benteng, dan benteng B8 dengan tempo ancam menteri. Menteri F2 dan menteri D5. Pion H5, ini juga langkah blunder ya dari Ian
Nepomniachtchi. Padahal jika posisi pionnya seperti ini, yaitu dengan pion H4 dan G5, sebenarnya pertahanan dari Ian Nepomniachtchi masih kuat. Tapi setelah pion menuju H5, maka pertahanan sep raja dari Ian Nepomniachtchi sudah sangat-sangat hancur ya. Kuda E6 dengan tempo ancaman terhadap pion putih di petak G5, dan menteri D2 melindungi pion. Pion D3 maju terus pion dari hitam untuk 2 langkah lagi bisa mendapatkan tempat untuk promosi. Gajah pukul gajah di petak E5 dan menteri pukul gajah di petak E5. Pion H pukul G6 dan pion F pukul G6. Benteng E3 mengancam menteri hitam dan menteri pukul pion di G5. Benteng putih tidak bisa memakan gratis atau memakan kuda hitam yang gratis. Karena jika dimakan benteng pukul kuda, maka jelas menteri putih akan hilang. Kita kembali. Oleh karena itu, di posisi seperti ini, Ian Nepo membalas dengan benteng F ke E1 dan kuda F4. Sudah sangat berbahaya ya, menteri dan kuda hitam untuk menyerang ke pertahanan sep raja dari Ian Nepo. Raja H2, menteri H4 skak, raja G1, kuda H3 skak, raja G2, kuda F4 skak, raja G1, dan benteng F8 turut melibatkan benteng hitam untuk menyerang ke pertahanan sep raja dari Ian Nepo yang sudah sangat terbuka. Benteng F1, lagi-lagi kuda skak ke E3 dan raja G2, kuda F4 skak dan raja G1, kuda E2 skak dan kuda pukul kuda. Disinilah seorang Lanier melakukan langkah kombinasi dengan benteng pukul benteng skak, raja pukul benteng, benteng skak di F8, dan raja pindah ke G2. Coba para pecinta catur sekalian tebak 2 langkah skakmat yang dapat dilakukan oleh Lanier Dominguez Perez di posisi seperti ini. Ya jelas ya, dengan benteng skak di F2, dan sebenarnya di sini pun seorang Ian Nepomniachtchi sudah resign dari permainan. Karena jika permainan ini dilanjutkan, maka putih hanya mempunyai langkah raja menuju petak G1, dan setelah menteri ke H2 maka skakmat ya. Ini adalah permainan yang sangat bagus dari Lanier Dominguez Perez, dan karena kemenangan ini Lanier membuat Ian Nepomniachtchi gagal lolos menuju babak 8 besar dalam turnamen Champions Chess Tour Opera Euro Rapid 2021. Oke, menurut Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.